Ya, ya, terima kasih sebelumnya yang terhormat Kaprodi Arsitektur ULM, Dr. Engineering Akbar Rahman SMT, kemudian yang terhormat Ketua IAI Kalsel, Bapak Arsitek Dedi Iskandar Ma'ruf, IAI AA, juga yang terhormat teman-teman Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Lambung Mangkurat, dan juga para peserta yang saya hormati, juga narasumber Bapak Insinyur Ahmad Deni Tardiana, Pak Apep, yang saya hormati juga. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini, saya diberi mandat kemarin oleh Safa ya, untuk mengisi materi mengenai mengenali lokalitas dalam praktek berarsitektur, terutama dalam praktek berarsitektur di studio kami, studio Akanoma. Mungkin next bisa next ya. Ya, mungkin saya langsung saja ya. Ini ada sebuah jargon atau semboyan yang istilahnya studi kami pegang, yaitu interdependensi antara alam, budaya, arsitektur. Ya, arsitekturnya yang belakangan gitu ya. Karena kami menganggap arsitektur mungkin hanya sebuah bagian objek yang latar belakangnya, platformnya adalah alam dan budaya. Ya, seperti itu. Ya, memang mengutip ini kata-kata dari Pak almarhum Pak Agpo Prawoto ya, di mana arsitektur ini tidak berdiri sendiri, artinya arsitektur ini bagian dari alam dan juga budaya manusia. Kemudian sebaliknya arsitektur juga bersikap untuk memberikan respon sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada di alam atau kondisi yang terjadi pada tatanan pemikiran masyarakat. Ya, sekali lagi arsitektur memang tidak ujuk-ujuk berdiri sendiri ya, tidak bebas nilai. Tapi wujud arsitektur itu merupakan sebuah implementasi sikap, pilihan, respon dari berbagai persoalan, tantangan yang kita hadapi sebagai arsitek, baik mungkin fungsi bangunan itu sendiri maupun unsur-unsur yang ada di dalam. Jadi kami percaya arsitektur selalu punya gendongan di belakangnya gitu ya. Jadi berupa budaya maupun alam, kira-kira seperti itu. Yang berbicara tentang lokalitas, mungkin ini agak rumit ya kalau kita membahas ini bagian per bagian. Tapi mungkin saya akan cerita aja Bu, biar simple nih, biar bisa lebih mudah ditangkap. Next ya. Untuk eh ya, kira-kira apa sih inspirasi kearifan lokal yang kita pegang? Kemudian dari mana sih inspirasi lokal, kearifan lokal yang kita, lokalitas yang kita dapatkan ya? Mungkin di Akanuma ya masing-masing arsitek punya cara ya. Pak Yusing punya sebagai prinsipal, punya kebiasaan dia tiap ada jalan kemana kemudian selalu hadir, kemudian mempelajari hal-hal baru dari traveling yang dia lakukan gitu ya. Tapi mungkin uh, sedikit berbeda ya dengan saya secara umum, secara khusus ya. Ya, next mungkin saya akan cerita beberapa foto dulu sebelum kita masuk ke contoh-contoh. Saya akan cerita di tempat rumah tinggal di mana saya berada ya, di mana kebetulan saya tinggal di Solo, tapi saya sering bolak-balik ke sebuah kabupaten namanya Purworejo. Purworejo itu sebuah kota kecil yang berbatasan dengan Yogyakarta gitu ya. Jadi di Purworejo ketika pulang ke rumah ada satu, kebetulan saya juga jalan-jalan mengelilingi desa gitu ya. Ada satu rumah yang mungkin menarik buat saya ya, di mana rumah itu selalu saya foto ketika saya lewat, karena saya tertarik sekali dengan rumah tersebut. Rumahnya berbentuk joglo, kemudian kondisinya terawat, material keseluruhan masih menggunakan material alam, tidak memiliki batas antara bangunan dengan sekitar, ya, artinya semuanya terbuka, pekarangannya cukup luas, memiliki istilahnya banyak pepohonan buah-buahan di dalamnya gitu ya. Di situ menurut saya uh, arif sekali ini pemiliknya menurut saya ya, karena masih terjaga meskipun mungkin anak-anaknya juga pada merantau ke luar gitu ya.
Jadi menurut saya ini hal-hal yang sangat memberi inspirasi gitu ya untuk kita sebagai perancang menurut saya gitu. Kemudian ketika pulang ke Solo, jalan ke sebuah gang di Kampung Batik Laweyan namanya. Jadi satu kampung yang cukup terkenal di Solo, di mana di situ para penduduknya menggunakan itu memproduksi batik ya, di mana di tiap-tiap gangnya memiliki karakter yang menarik menurut saya ya, di mana meskipun beberapa gangnya ada cukup tertutup karena di baliknya ini ada satu tempat produksi batik gitu ya, dan mungkin di beberapa kota-kota seperti di Banjarmasin dan Baru juga banyak ya, misalnya kota-kota yang masih menjaga tradisi seperti ini. Dan ini menjadi inspirasi ya buat saya pribadi untuk menggali lokalitas di sini. Bahkan di perkotaan di sebuah kota di Temanggung, atap-atap serumah dengan beratap Jawa limasan, kemudian dia berkembang memanfaatkan ketinggian dari atap limasannya, mengembangkan misalnya kebutuhan ruang, yaitu kebutuhan ruang yang dimana dia mencoba memanfaatkan ruang kosong yang ada, ruang atap jadi atap kampung tersebut untuk menambah ruang mezanin di atasnya, tapi yang mungkin itu digunakan untuk menambah istilahnya kebutuhan ruang untuk anggota keluarga baru gitu ya. Jadi masyarakat lokal itu sangat fleksibel dan sangat masih mungkin memegang dari prinsip istilahnya prinsip arsitektur ya, yang dia punya sebelumnya dari mungkin rumah ini rumah milik leluhurnya gitu ya kira-kira. Dan tidak dirubah, hanya mungkin diekspresikan dengan cat warna-warni gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ada kuning, hijau, yang di kampung mungkin banyak yang hijau ya. Oke, next untuk selanjutnya ini mungkin saya persingkat teman. Ya, mungkin karena apa ya, di kampung ini di pasar desa tempat di Purworejo ya, tempat saya tinggal juga. Pasar desa itu seminggu hanya dua kali, Kamis dan hari Minggu. Jadi jadi pedagangnya ini akan berpindah-pindah gitu, akan berpindah-pindah dari desa satu ke desa lain yang menyesuaikan dengan eh, apa ya, hari pasarannya. Di mana sebenarnya secara wadah arsitekturnya, wadah ruangnya itu hanya berupa los terbuka, atap dengan atap, kemudian menggunakan kayu, kemudian pemilihannya juga istilahnya orang menempatinya tuh berdasarkan siapa siapa yang dulu hadir di sana. Tapi mereka juga tetap menghormati, misalkan ada pedagang-pedagang yang mungkin sudah tua, mbah siapa atau nenek siapa gitu yang udah tua gitu ya, mereka akan menghormati, tidak tidak memakai tempat tersebut, tapi semuanya tetap rukun gitu ya di dalam paguyuban pedagang pasar kecil ini gitu ya. Ini menarik buat saya. Kemudian ketika pulang dari pasar melewati pemandangan sawah, ada nenek-nenek menuju pasar bawa keranjang bambu, menurut saya hal yang menarik ya. Di mana kita gembar-gembar anti plastik, apa ya, pengurangan plastik gitu ya. Tapi ternyata ada sebagian masyarakat lokal mungkin yang sudah sepuh, sudah lama gitu ya, sudah tua ya. Mereka memiliki kesadaran tersendiri untuk terhadap lingkungan, mungkin tanpa dia sadari, itu dia sadari sendiri gitu ya. Nah, itu bawa keranjang yang nanti akan diisi oleh barang-barang sayuran seperti di foto sampingnya gitu ya. Dan mungkin tanpa disadari Mbah itu juga istilahnya nggak pengen terlalu bawa banyak plastik, dan nggak mau, mungkin dari saya juga saya menganggapnya ini sangat ramah lingkungan sekali Mbah. Dia 2002 loh. Bahkan ketika di sebuah pasar berarti di Solo gitu ya, ada yang jual patung Loro Blonyo, hasil produk sebuah kebudayaan ya, ini ya, Loro Blonyo, sepasang pria wanita gitu, simbol keharmonisan keluarga. Menarik ya tapi ketika saya hadir di sebuah pasar SD tempat anak saya sekolah,
ternyata anak-anak juga membuat sebuah produk kebudayaan, wayang ya, wayang. Tapi wayang itu wayang dari hasil reuse dari barang-barang yang bekas gitu ya. Ini menurut saya menarik ya. Mereka dilatih untuk memiliki kesadaran tentang lokalitas, juga tentang bagaimana istilahnya menanggapi isu-isu lingkungan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Eh, ini saya ketika bertamu ke Dieng, di Dieng ada kebiasaan unik ya mengenai tata ruang ini. Ada kebiasaan unik di mana eh, ruang menerima tamu di Dieng itu, orang-orang Dieng zaman dulu, ini udah jarang, itu ada di dapur gitu. Dapur untuk ruang menerima tamu. Di mana, kenapa di dapur katanya? Kenapa dapur sebagai ruang untuk menerima tamu? Karena di Dieng kan teman-teman mungkin sudah ada yang pernah ke Dieng, dataran paling tinggi di area Jawa Tengah, cukup dingin di sana tiap harinya. Karena di dapur adalah tempat yang paling hangat gitu ya. Jadi eh, tempat yang paling hangat disediakan untuk istilahnya menerima tamu, di mana mungkin makanan, minuman juga sudah langsung standby di sana. Bahkan menyatu juga untuk tempat tempat pembibitan eh, kentang ya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Oke, next. Ya, ini beberapa masjid yang nggak sengaja saya temuin di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah, ya, Kulon Progo, Jawa Tengah. Ketika saya naik motor menuju ke Jogja, karena ada hampir waktu zuhur hampir habis ya, saya mencoba nyari masjid. Ternyata masjidnya ini masjid yang memiliki karakter yang menarik menurut saya. Jadi menggunakan material alam, kayu, dengan ukiran-ukiran floral yang menarik ya, sebagai mungkin ekspresi spiritualitas masyarakat Jawa zaman dahulu gitu ya. Ini namanya masjid, ternyata Masjid Sunan Geseng gitu ya. Di situ uh, muncul apa ruang-ruangan yang sakral tapi menarik menurut saya. Bahkan ada masjid yang saya suka di Kota Solo, masjid milik Mangkunegara, di mana masjid itu didesain oleh Thomas Karsten, arsitek Hindia Belanda zaman dulu, yang sering sekali mendesain banyak banyak bangunan di penjuru Indonesia ya. Dan karakternya Thomas Karsten itu dia masih istilahnya masih mempertahankan apa karakter lokal gitu, meskipun dengan ornamen-ornamen tidak seperti ini ya, ornamen floral ukiran yang sangat jelimet gitu, tapi dengan ornamen-ornamen juga yang lebih disederhanakan, yang menyesuaikan dengan karakter mungkin dia agak modern gitu ya. Jadi menambahkan beberapa ornamen lokal yang menarik. Bahkan di atap Meru yang dibuat di area ini, pendopo ini, maaf sebentar, itu muncul pendar cahaya dari sini karena dia paham bahwa ketika duhur, ketika asar gitu ya, itu cahaya akan muncul dari barat, ya, sebagian dari barat, sehingga ada pendar cahaya yang mungkin membentuk ruang sakral yang lebih menarik ya. Oke, ini ini saya lewati kan, ini tentang misalnya material yang ada di sekitaran kita gitu ya, bambu, bahkan istilahnya ruang-ruangan yang juga ruang mengaji yang tidak harus pakai AC, tapi yang semi terbuka, nggak ada jendela, nggak ada pintu gitu. Jadi kitab-kitab yang ada pun istilahnya aman ya, mereka percaya terhadap kanan kirinya, masyarakat di desa percaya terhadap tetangganya, orang lain, bahkan bahkan masa apa ya, lingkungan sekitar gitu, dan memberi kepercayaan mengenai keamanan dan ini ya. Oke, next. Mungkin foto selanjutnya saya lewati. Saya khawatirnya terlalu lama. Oke, next. Mungkin tidak abdol rasanya ini, tidak abdol rasanya kalau misalkan kami tidak bisa membahas beberapa contoh proyek ya. Ini proyek-proyek kecil yang beberapa proyek kecil yang kami apa ya, kami kerjakan ya. Pertama ini judulnya Kewangan ya. Kewangan ini merupakan sebuah nama alat ya, alat caping, tapi caping
yang biasa dipakai oleh masyarakat di bawah kaki gunung Sindoro Sumbing atau Merapi Merbabu. Sindoro Sumbing, Merapi Merbabu di Jawa Tengah, empat gunung yang saling berdekatan. Jadi ini digunakan sebagai tempat penginapan dari Balai Ekonomi Desa di Kembang Limus, Kecamatan Borobudur. Oke, next. Jadi Balai Ekonomi Desa itu sebenarnya disponsori oleh BUMN waktu itu Bu Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN. Saya menodong BUMN, ayo keluarkan dana CSR kalian. Tapi bagusnya dana CSR itu digunakan untuk membangun desa-desa di kawasan sekitar Borobudur. Sehat-sehat. Kemudian dalam proses desain kami menemukan kawangan, biasanya Pak Yusing dan tim juga menemukan kawangan. Meskipun saya udah tahu ya karena saya juga lama tinggal di Wonosobo, saya pernah lihat petani menggunakan kawangan gitu ya. Kawangan itu semacam penutup dari bambu dengan penutup dedaunan kaping besar ya untuk melindungi hujan karena rata-rata di lereng pegunungan Sindoro Sumbing, lereng pegunungan dimanapun curah hujan cukup tinggi ya. Jadi untuk bekerja istilahnya menggembala bebek, ternak atau juga bertani gitu ya. Gitu. Ya kira-kira seperti ini keuangan. Kalau next, ini sebuah foto lama ya, foto lama di tahun 30-an kalau nggak salah. Ini di kaki Gunung Merbabu di Boyolali. Petani-petani di sana juga mereka menggunakan keuangan sebagai alat pelindung untuk melindungi diri atau alat naungan, alat menciptakan sebuah naungan yang sederhana. Ketika mereka bekerja untuk bekerja di sawah, di ladang, bahkan juga bekerja untuk menggembala ternak di luar gitu ya. Jadi mereka bisa secara individu memakai untuk melindungi diri, bahkan secara berkelompok bisa membentuk naungan yang sederhana. Ini inspirasi lokal yang menurut saya sangat menarik. Next. Bahkan kalau mungkin orang-orang menyebut area di bawah di bawah lereng Merapi Merbabu Sindoro Sumbing itu orang-orang sekarang orang Magelang menyebutnya Nepal Van Java gitu. Nepal Van Java. Tapi ternyata masyarakat Nepal juga memiliki, ini foto Steve McCurry di Nepal, masyarakat Nepal sendiri memiliki apa ya kekhasan yang hampir sama gitu ya. Yang saya temukan, kok mirip ya sama-sama Nepal gitu. Meskipun di sini sebutnya Nepal-Nepalan gitu. Tapi masyarakat Nepal sendiri mereka pengembala kerbau, petani gitu ya, petani, anak pengembala kerbau memiliki kesamaan gitu. Jadi kekhasan ini yang mungkin saya masih bingung apa memang sebenarnya ini alat yang memang lumrah di masyarakat Asia atau gimana gitu ya, terutama di bawah lereng gunung gitu ya. Oke, next. Ya, untuk masyarakat Wonosobo, mereka memanfaatkan keuangan ini dalam mengisi gabutan beristirahat, beristirahat bertani, bahkan beristirahat angon bebek atau menggembala bebek itu mereka memetik istilahnya ruas-ruas dari keuangan tersebut yang dimanfaatkan sebagai alat musik ya. Mungkin alat bukan seperti harpa ya, bukan, tapi lebih mirip ke suaranya lebih mirip ke gendang dik dik gitu ya, kayak gitu. Tapi ini satu istilahnya kecerdasan lokal ya, yang jenisan lokal yang mungkin menurut saya alat yang bisa dimanfaatkan sebagai alat lain gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Next. Ya, untuk membuat sebuah bangunan, kami mencoba membuat studi bentuk ya, secara rangka struktur. Kami
mengikuti apa yang ada di keuangan, membuat ruas-ruas istilah batang-batang bambu, menggunakan bambu juga sama membuat ruas-ruas itu juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di objek tersebut, keuangan tersebut. Kemudian untuk menghasilkan struktur yang kokoh, ya, meskipun hanya menggunakan dua kolom, eh, kami istilahnya menghubungkan rangka-rangka atap dari objek objek ini, kemudian dihubungkan dengan balok-balok ini, balok-balok lantai yang ada di bawah, gitu ya, sehingga terwujud satu kekuatan struktur tersendiri, gitu ya, bahkan cukup kuat dari terpaan angin, bang, dan hujan, ya. Next, kami mencoba membuat mockup satu skala 1:1 sebelum kami istilahnya menciptakan menyerahkan ini ke kontraktor untuk dijadikan satu fasilitas penginapan yang ada di Balai Ekonomi Desa di Borobudur di Kembang Limus. Kira-kira seperti ini Dena dan wujud bangunan. Next, ini jadinya kira-kira seperti ini. Jadi memang di setiap desa, hampir setiap desa di Kecamatan Borobudur itu memiliki fasilitas restoran restoran ya, warung lah, warung. Dan juga kalau mereka menyebutnya homestay, tapi ini bukan homestay, menurut saya ini lodge ya, lodge yang istilahnya disuruh menggali lokalitas di sekitarnya, gitu. Kebetulan kami membuat ini berdasarkan inspirasi tadi, jadi semuanya dari bambu, atapnya dari atap daun rubia ya. Tapi rubianya bukan rubia dari apa pandan laut dan juga daun tebu kalau nggak salah. Itu diambil ditambahi beberapa insulasi di dalamnya. Tapi di area dalam, karena untuk menyesuaikan turis, mungkin ya turis yang mungkin ada suasana tidak terlalu gelap, kami juga mengusulkan ya udah pakai GRC saja, sehingga suasana, misalnya standar dari suasana kamar itu bisa 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 diterima oleh semua orang. Kira-kira seperti itu. Bahkan untuk furnitur juga kami mengusulkan untuk menggunakan bambu di area sekitar ya, dengan furnitur yang sederhana gitu, simple, hanya tidak banyak ya, jadi hanya untuk rak TV, dipan, stool, dan juga meja-meja kecil. Ya. Next. Oke, selanjutnya. Ya, ini kira-kira tampak atasnya dari kawasan Balai Ekonomi Desa, di mana sebenarnya radial ini sebenarnya apa bentuknya radial ya, secara tata ruang juga Pak Ising waktu itu juga memikirkan menyesuaikan dengan istilahnya orientasi dari stupa-stupa Candi Borobudur, tapi ini lebih menyesuaikan dari kondisi set yang ada. Jadi di tengahnya merupakan tempat untuk amphitheater, tapi sekarang digunakan untuk tempat venue pernikahan, wedding. Jadi orang di desa juga sekarang tema pernikahannya udah outdoor sekarang. Jangan salah. Jadi harus nunggu di bulan Juni ya. Biar nggak tiba-tiba kehujanan. Ya, kira-kira seperti ini untuk bentuk bangunannya. Oke, next selanjutnya ada satu proyek yang kami kerjakan. Mungkin ini proyek lama. Proyek lama yang mungkin rumah hutan mini ya. Proyek lama yang sudah istilahnya ya mungkin teman-teman juga sudah pernah diceritakan Pak Ising ya. Pak Ising ini rumah hutan mini di Kalimantan, di Pontianak, di mana waktu itu kliennya memiliki material kayu yang cukup banyak, sehingga di situ kami mencoba menggunakan kayu ulin sebagai struktur hampir secara keseluruhan dari bangunan rumah ini. Next. Jadi ini diagram, mungkin teman-teman sudah sangat bosan sekali melihat ini, mohon maaf ya, sangat bosan sekali dengan misalnya deforestasi di Kalimantan, karena teman-teman juga kebanyakan tinggal di sini gitu ya. Tapi di sini kami
tidak berusaha untuk istilahnya coba apa ya menjadi yang pahlawan gitu enggak ada, tapi hanya memberi kontribusi sedikit dari satu proyek yang kami buat gitu ya. Next, di mana di sini ada persoalan deforestasi yang dan juga ada apa ya inspirasi lokal yang ingin diangkat, rumah bentang, rumah panjang ya dari budaya yang ingin diangkat di sini. Di mana rumah juga bisa harapannya bisa jadi apa ya misalnya bisa memberi kontribusi terhadap eh, alam sekitar gitu ya, alam sekitar di sekitarnya meskipun itu hanya rumah perumahan kan. Tapi kita bisa menyisipkan beberapa pepohonan di situ berkontribusi terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, inspirasinya berupa inspirasi kearifan lokal masyarakat Dayak ya, di mana secara bangunan nanti kita akan gali ya, kita akan aplikasikan di uh, project ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Ya, kira-kira seperti ini dari denahnya, di mana denahnya 50% dari hampir 50% KDP dari uh, rumah ini digunakan sebagai area hijau ya. Bahkan di titik sebelah kiri belakang gitu ya, itu kami menyebutnya hutan mini ya, karena di situ klien juga setuju menciptakan, saya menanam beberapa pohon-pohon yang ada di sana, bahkan salah satunya pohon-pohon yang cukup mahal, gaharu ya, gaharu kan pohon penghasil parfum ya. Itu cukup mahal ya, untuk bukan hanya sekedar untuk ini, untuk pajangan, tapi juga eh, mungkin bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Kalau kalau di Pontianak kan kelembaban cukup cukup tinggi ya. Nggak tahu di Banjarmasin juga sama ya, kelembaban cukup tinggi, nyamuk banyak gitu ya. Jadi gaharu itu ketika sudah besar bisa mengeluarkan aroma yang menarik ya untuk aromatik parfum ya. Itu harapannya bisa bisa mengusir nyamuk sih. Ya, ini perkiraan kami kira-kira seperti itu. Dan secara masa bangunan ini memanjang dengan ada dua masa, di mana masa sebelah kiri sebagai ruang kerja dan juga ada ruang baca di atas, tapi di sebelah kanan digunakan sebagai rumah tinggal. Di lantai satu sebagai ruang keluarga, kamar utama, dan kamar mandi, ada dapur di depan, tapi di lantai duanya naik ke lantai dua itu digunakan untuk kamar-kamar anak ya. Dan ini awalnya didesain memang terbuka ya, terbuka tidak untuk ruang keluarga terbuka, tidak ada pintu dan jendela awalnya seperti itu. Tapi untuk kamar-kamar tetap ada sekat dan pintu jendela. Next. Ya, ketika sudah tampilan depannya seperti ini ya, teman-teman juga sudah pernah lihat. Jadi ada koridor menghubungkan masing-masing ruang. Secara struktural kita banyak menggunakan kayu ulin yang kebetulan kliennya juga punya kayu ulin, kita punya koneksi untuk mendapatkan kayu ulin dengan mudah. Kemudian eh, di sebelah kiri ini ada satu ornamen kalau masyarakat Dayak itu akar betaut ya, apa yang maknanya juga memaknakan persatuan kesatuan dari masyarakat. Ya kira-kira seperti ini tampak depannya untuk depannya. Next, oke, next. Selanjutnya ini bagian di dalam rumahnya ya, memang tidak estetik ya, tidak ditanam ketapang kencana gitu atau pakis beraja. Tapi kami menggunakan di situ masing-masing anaknya istilahnya disuruh memilih eh, pohon apa yang mau ditanam di situ. Kemudian ini pohon milik siapa, ini pohon milik siapa. Menurut saya cukup menarik ya gagasannya. Misalnya memberi ruang partisipatif terhadap anggota keluarga untuk bisa mengisi
bukan bagian dalam rumahnya, tapi area luar rumahnya. Awalnya memang terbuka, tapi sempat beberapa tahun tahun berapa gitu ya, karena ada kebakaran hutan ya, yang asapnya juga apa masuk ke area-area ruang bersama itu, karena tidak ada pintu dan jendela yang sekat. Pada akhirnya sekarang disekat untuk menghindari, misalnya untuk menghindari kejadian seperti itu ya, kejadian yang sama. Untuk di gambar di itu kanan atas itu adalah gambar motif akar betaut ya. Ini istilahnya si klien memberikan harapan pada rumahnya. Ini bagian dari spiritual, nilai-nilai transenden ya, antara pemilik dengan spiritualnya gitu. Nah, dengan menanamkan harapan, harapannya bisa menjaga persatuan kesatuan baik dari keluarga maupun dari lingkungan di kanan kirinya, tetangga-tetangganya. Kira-kira seperti itu. Next. Dan motif akar betaut, next ya. Nah, motif akar betaut ini istilahnya menjadi elemen yang menarik ya. Bahkan harapan itu terwujud ketika rumahnya juga dijadikan tempat untuk tirakatan ya, sehingga warga bisa berkumpul di situ karena rumahnya paling beda sendiri gitu ya. Rumahnya memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan karakter lokal, dan juga ya ini salah satu harapan yang terwujud dari rumah ini ya. Jadi ada harapan, ada kenyataan gitu yang muncul di hubungan antara pemilik dengan masyarakat sosialnya. Bahkan beberapa istilahnya uh, fungsi-fungsi ekologis ya, dengan memanen air hujan, kemudian composting gitu ya, juga dilakukan oleh oleh pemilik untuk istilahnya menunjang apa rumah ini, sebagai penunjang rumah ini agar ramah terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Yang selanjutnya juga masih di project ya di Kalimantan Barat. Mungkin saya minum dulu, mohon izin. Oke, ini visitor center dari YARI ya, YARI, Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia. Jadi visitor center di Kabupaten Ketapang ya, milik Yayasan IAR Indonesia, YARI. Next, untuk jadi YARI ini sebenarnya sebuah organisasi yang mana mereka seringkali bisa melakukan berbagai macam kegiatan konservasi, terutama fauna ya, fauna seperti orang utan, kang, kemudian memberikan pembelajaran terhadap masyarakat di sekitar ya, mengenai konservasi fauna ya, bahkan istilahnya memberikan pengarahan-pengarahan terhadap mungkin masyarakat sekitar yang memiliki anjing gitu ya, untuk bisa menjaga peliharaan itu dari ancaman rabies ya. Itu cukup aktif ya, Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia. Mereka sudah punya lahan di Ketapang, sudah memiliki juga beberapa fasilitas istilahnya konservasi di dalamnya, salah satunya kantor, kemudian ada kandang transit, kandang habituasi untuk sebelum dia dilepas liarkan, kan ada kandang yang istilahnya menyesuaikan dengan habitat aslinya, habituasi. Jadi ada level-level tersendiri ketika orang utan disita dari mungkin pemiliknya orang umum, kemudian dilepas liarkan, itu ada proses dan istilahnya ada tahapan-tahapan menyesuaikan dengan fungsi ininya ya, fungsi
ruangnya menyesuaikan dengan fungsi tahapan tersebut. Next, kami kemudian ditugaskan untuk membuat sebuah visitor center ya. Kemudian sebenarnya ada satu foto yang ini akhirnya saya nyari internet. Tapi sebenarnya waktu itu sempat survei tapi fotonya nggak ketemu. Jadi akhirnya nyari internet dan kami menemukan satu, kan nggak sebenarnya kami pengen masa rumah panjang lagi sih, rumah panjang lagi. Ternyata ada satu kearifan lokal tersendiri di Ketapang atau terutama di Kalimantan Barat. Kalau ini di Jagababang kan perbatasan antara Indonesia Malaysia ya, di perbatasan banget gitu ya. Jadi beberapa ada suku Dayak Bidayu yang memiliki kekhasan tersendiri, tidak hanya suku Dayak rumah panjang gitu enggak ya, tapi ada rumah baluk ya, rumah baluk dari suku Dayak Bidayu. Nah, next. Ya, ini rumahnya kayaknya udah jadi bangunan cagar budaya ya di sana. Rumah baluk ini adalah rumah dari suku Dayak Bidayuh yang juga ada di Ketapang. Juga rumah ini denahnya berbentuk lingkaran, jadi tidak hanya sekedar rumah panjang, tapi denahnya berbentuk lingkaran, memiliki ketinggian 2 sampai 3 lantai ya. Tapi di mana fungsi dari rumah baluk ini sebenarnya kan berfungsi sebagai ruang komunal ya, ruang bersama. Yang ini kami kaitkan dengan fungsi dari visitor center ini. Selain visitor center ada beberapa fungsi: ruang pertemuan, ruang pemberdayaan, ruang menginap dari volunteer, juga beberapa fungsi lain gitu ya. Yang menurut kami ini cocok dan bisa dijadikan untuk inspirasi dari bangunan ini. Next. Ya, ini selanjutnya kami mencoba membuat beberapa fungsi bangunan. Yang tengah ini, yang bulat ini adalah yang ada potongannya ini adalah yang terinspirasi dari rumah baluk gitu ya. Dimana secara kebetulan juga memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu ruang-ruang yang bersifat komunal, ruang pertemuan, kemudian ruang-ruang bagian dari ruang kerja juga ya. Bahkan yang kami juga menambahkan beberapa masa bangunan yang juga berfungsi sebagai kamar-kamar dari peserta pelatihan atau volunteer atau mahasiswa penelitian untuk bisa tinggal di sana gitu ya. Dan juga ada fungsi kantor di dalamnya. Oke, next, kira-kira seperti ini. Awalnya kami mencoba membuat ini menggunakan kayu secara keseluruhan. Akan tetapi setelah dihitung anggaran, kemudian ketersediaan bahan yang ada, akhirnya dikombinasi antara beton dengan kayu. Akan tetapi untuk elemen-elemen arsitektural atau struktural yang bersifat yang bakalan menarik, kami tetap kekeh dengan menggunakan kayu. Salah satunya adalah rangka kayu melingkar yang ada di bangunan pertemuan ini ya, yang terinspirasi dari rumah baluk itu sendiri. Ya kira-kira ini 3D awalnya di layout dengan photogrid. Oke, next. Nah, ini kira-kira gedung pertemuannya seperti ini. Awalnya pengen pakai kayu idealnya ya, tapi ternyata dengan proses pelaksanaan, tersediaan bahan yang ada di sana, anggaran, dan juga waktu yang disediakan untuk kontraktor juga tidak memungkinkan full kayu. Nah, pada akhirnya beberapa struktur untuk kolom balok itu dikombinasikan dengan beton bertulang. Tapi untuk rangka kuda-kuda kami waktu itu tetap
berharap tetap bisa menggunakan kayu ya, kayu ulin ya. Ya, ini suasana dari ruang pertemuan. Next. Dan di bawahnya juga tempat untuk duduk-duduk makan-makan gitu ya, untuk berkumpul juga. Ruang komunal ya, istilahnya seperti itu, sama dengan fungsi dari rumah kalau itu sendiri. Ya, next. Oke, ini kira-kira seperti ini tampilannya. Memang di lahan itu memang lahannya awalnya sudah terbuka ya, sudah terbuka, hanya ada semak-semak, beberapa pohonan yang ada juga kami coba pertahankan. Secara struktur di lantai 2 masih ada yang menggunakan kombinasi besi kayu ya, tapi ada juga yang menggunakan beton yang untuk secara struktural. Secara umum masih menggunakan struktur panggung, tapi area bawah panggungnya bisa dimanfaatkan untuk tempat duduk-duduk berkumpul para volunteer, staff ya, yang ada. Kemudian di atas dari apa ruang komunal ini ya tadi digunakan sebagai eh, ruang bersama ya, ruang pertemuan bersama. Kira-kira proses pembangunannya seperti ini. Next. Oke, lanjut. Dan ya kami bersyukur kontraktor dan pemilik masih mempertahankan apa secara struktural untuk eh, rangka atap ya, bentangan 13 meter radial melingkar dengan istilahnya sistem struktur gapit ya, sehingga tidak membutuhkan rangka rangka-rangka balok-balok yang cukup besar, tetapi bisa menopang struktural dengan bentang yang bisa lebih dari 10 meter. Kami gembira sekali melihat ini, gitu. Karena melihat bentangan-bentangan yang bentangan menggunakan kayu itu kan sudah jarang ya kalau di Jawa. Ya. Kalau mungkin di Kalimantan masih banyak ya sistem-sistem seperti ini. Oke, next. Eh, ya, ini tampilan ketika sudah jadi ya. Jadi tampak belakang tadinya awalnya ini hanya panggung, tapi pemilik juga pengen memanfaatkan ini juga sebagai ruang-ruang tambahan sehingga bisa dimanfaatkan untuk menampung beberapa volunteer peserta yang lebih banyak. Dan dari bagian tempat penginapan dan ruang-ruang kelas seperti ini juga ada satu amphitheater yang dimana ini bisa digunakan untuk duduk-duduk foto gitu ya, dan juga menjadi selain ruang ruang komunal yang terbuka di outdoor ya. Kemudian ini di sela-selanya terdapat, ini nggak tahu karena mungkin sama-sama ketapang, kemudian kami merekomendasikan ketapang kencana. Saya kurang. Ya ini ini kebetulan adanya ketapang kencana yang pengen pengen cepat cepat tumbuh gitu ya. Ya gitu lah kira-kira. Ya, semuanya secara struktural, arsitektural juga ini menggunakan kayu yang cukup aneh ya, cukup banyak kami jadikan sebagai material utama bangunan. Inspirasinya terutama inspirasi dari kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat ya, sudah ya. Next. Iya sih. Hmm. Iya. Biasanya hutan. Jangan lupa di mute. Ya, ini tampak bangunannya, tampak bangunan dari aerial. Ada tadi ini gedung pertemuan, ruang-ruang komunal, ini ruang-ruang penginapan, dan di sini di belakang ada kantor ya, kantor dan klinik juga ya, kantor ya, untuk para staff. Di depannya sebenarnya kami berharap ini awalnya masih bisa apa ya dilakukan perkerasan yang bisa menyerap, tapi mungkin ada kebutuhan membuat lapangan yang cukup minim perawatan sehingga
sebenarnya sayang ya ini ketika ini terlalu banyak di semen ya pada akhirnya. Karena sebenarnya bisa mengoptimalkan, kami berharap bisa mengoptimalkan resapan air hujan yang ada di sini. Next. Oke, ya. Next, ini kemudian beberapa tampilan dari masyarakat umum ya. Kami coba searching di Instagram gitu ya. Beberapa menarik ya menurut kami ketika sudah kayu-kayunya sudah menua gitu ya, muncul tekstur yang menarik kan. Di bawah dari amphitheater ini, tempat duduk-duduk ini dipasang beberapa pot-pot tanaman untuk istilahnya ketika hujan pun air masih bisa mengalir menyirami beberapa pot tanaman di bawahnya. Kemudian di bawah dari ruang bersama tadi yang bulat radial itu, ini digunakan sebagai meja-meja kerja untuk para volunteer, peserta pelatihan dan juga para staff ya, kira-kira seperti ini. Dan mereka juga mencoba memanen air hujan sebagai upaya mengkonservasi air hujan untuk cadangan air bersih ya, kira-kira seperti itu. Dilihat dari pipa-pipa yang ada di masing-masing kolom. Oke, next. Ya, ini beberapa aktivitas yang ada di sana, foto-foto dari IARI, Yayasan IARI, pelatihan buat anak-anak, membuat program-program menyenangkan buat anak-anak, bahkan beberapa pelatihan mengenai istilah penjagaan area hutan lindung ya di sekitarnya. Next. Dan ini tampilan dari oke, baik Bu In, ya. Tampilan dari ruang bersama ya, dan juga kamar-kamar ya. Kalau dilihat secara tampilan kan mirip ruang dalam dari rumah bentang untuk yang memanjang di ruang rumah panjang ya. Tapi di sini juga ini bisa masuk beberapa orang di dalamnya untuk yang di area yang terinspirasi oleh rumah balut ya. Jadi area yang fleksibel dan yang cukup luas juga untuk menampung banyak orang. Oke, next. Oke nih yang terakhir yaitu Baluran Research Station. Oke, lanjut ini Baluran, teman-teman pernah ke Baluran? Ada yang sudah pernah dengar Baluran? Kalau kalau masyarakat di sini sering menyebutnya Van Java, Van Java. Apa? Afrika Van Java lagi. Nepal Van Java, Paris Van Java. Ya Baluran sering disebut Afrika Van Java ya, karena dengan savana dan dengan suhu keringnya di sana gitu. Di mana di sana punya permasalahan yang cukup pelik. Misalnya sebuah taman nasional, banyak fauna di sana, satwa fauna di sana, seperti banteng Jawa, kemudian merak, kemudian rusa timur, kemudian banyak ya. Tapi yang terkenal adalah banteng Jawanya. Tapi di satu sisi mereka karena di sana area kering, mereka punya dilema ketika di zaman Orde Baru, pemerintah Orde Baru karena area kering ya sering kebakaran, untuk menanggulangi kebakaran hutan, mereka menanam akasia berduri untuk menghalau kebakaran. Efektif untuk menahan kebakaran, tapi ternyata di masa yang akan datang punya pengaruh terhadap keberlanjutan dari satwa-satwa yang ada di sana. Ini bukan kebun binatang, tapi taman nasional ya, satwa di sana liar. Kalau kita hadir di sana, kitalah sebenarnya yang asing di sana, makhluk asing di sana. Itu karena ini habitat mereka tinggal. Nah, pohon akasia berduri ini saya menceritakan latar belakang. Akasia berduri ini sangat invasif, ditebang susah, dan sangat boros, istilahnya rakus terhadap nutrisi sekitarnya, yang menyebabkan istilahnya
kanan kiri rumput-rumput pakan dari banting Jawa, rusa dan lain-lain yang ada di sana itu tidak tumbuh gitu. Sehingga eh, krisis pangannya, krisis pakan alami yang ada di Baluran itu terancam karena keberadaan pohon akasia berduri ini. Nah, kebetulan klien kami dari LSM, Copenhagen Zoo. Copenhagen Zoo punya program pengembangbiakan breeding banteng secara alami di sana. Tapi juga mereka membantu pihak Taman Nasional Baluran untuk istilahnya menebangi akasia berduri, sehingga juga menebar benih-benih rumput-rumput rumput yang biasa dijadikan pakan untuk satwa liar yang ada di sana. Next. Jadi memang ada, karena Copenhagen itu dari Denmark ya, jadi punya representasi sustainable building, green building kan Denmark kan ada ya. Jadi ada Copenhagen itu ya, saya ya pernyataan Copenhagen mengenai sustainable building, jadi mereka mensponsori membuat sebuah balai penelitian di sana, tapi mereka pengen penelitian tentang satwa yang ada di sana, tentang banteng Jawa, tapi mereka juga pengen bangunan ini mencerminkan identitas lokal yang ada di Jawa Timur. Sekaligus juga bagaimana menghubungkan dengan program manajemen akasia berduri, menebangi akasia berduri. Next. Jadi ketika berpikir rumah Jawa, banteng Jawa ya. Jadi kami awalnya mencoba mengulik beberapa rumah-rumah yang ada di Jawa Timur. Situbondo, Baluran ini posisi berada di Situbondo, tapi dekat dengan perbatasan Banyuwangi. Bahkan ke Kabupaten Situbondonya lebih jauh ketimbang ke Banyuwangi. Ya, di Baluran ini memiliki beberapa etnis di sana, Jawa Timur, Jawa Timur, Osing, Banyuwangi, bahkan juga orang-orang Madura di sana. Jadi ini yang kanan atas itu rumah-rumah Madura, yang kiri rumah Osing, bawah Joglo Situbondonan yang mirip Masan sebenarnya. Nah, yang kiri kanan kanan bawah ini adalah Joglo Pendopo biasa gitu ya, yang ada di Jawa Timuran. Next. Ya, kami berdiskusi kira-kira ini inspirasi lokal apa yang ingin dicapai, karena waktu itu kami mengajukan beberapa draft desain, kok agak mental terus gitu ya sama klien orang bule ini. Akhirnya udah aja pakai joglo biasa aja yang merepresentasikan Jawa secara keseluruhan, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Akhirnya ya udah oke, kita menggunakan bentukan joglo yang seperti biasa. Next. Karena memang memiliki kesamaan ya, ada beberapa hal sama. Baik Bu, terima kasih. Kita mungkin semenit 5 menit. Ya, fungsinya untuk penginapan, ruang bekerja peneliti dan lab klinik. Ya, lanjut. Jadi penginapan di lantai 2, ruang bekerja di lantai 1. Jadi secara struktural kami tetap mengadopsi struktur untuk pendopo sebuah joglo ya. Dengan kalau joglo itu kan kalau kanan kirinya ditutup itu tengahnya gelap gitu ya. Jadi next saja. Jadi kami juga membuat celah-celah pencahayaan dari tengah gitu ya. Tumpang sarinya juga kami buat lebih simpel, lebih sederhana, lebih fungsional gitu ya. Tidak hanya ornamental, tapi kami mencoba membuat celah pendar cahaya dari atap joglo itu. Jadi kita menggunakan genteng-genteng transparan untuk memasukkan pencahayaan dari lantai 2 menuju ke lantai 1, sekaligus untuk mengeluarkan udara panas dari lantai 1 langsung menuju ke lantai 2. Jadi angin harapannya mengalir. Bahkan untuk pintu-pintu di area lantai 1 juga dibuat tidak menggunakan kaca, tapi menggunakan kain kasa itu, kawat-kawat serangga yang lebih tebal gitu,
sehingga angin dapat mengalir secara optimal ke dalam bangunan. Kemudian next, ini tampilan potongan selanjutnya, kira-kira seperti ini. Jadi tetap ada siluet semacam tumpang sari, tapi tumpang sari ini berfungsi untuk tangga menuju ke ruang maintenance untuk air bersih. Dan kita juga punya penampungan air bersih di sini karena jarak lokasi ini dengan jalan raya 13 km. Untuk mendapatkan air bersih di sana agak sulit gitu. Dan juga strukturnya panggung karena tanah di sana tanahnya bergerak. Karena eh, kalau kita menggunakan struktur biasa, struktur landed gitu, akan mudah rusak bangunannya. Akhirnya kami tetap menggunakan panggung untuk struktur menahan istilahnya kelemahan yang ada di sana gitu. Kira-kira seperti itu. Next. Dan di ini tampak jadinya di sini kami mencoba sebenarnya program memberantas akasia berduri itu sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat lokal. Kami kepikiran sebagai representasi program-program tersebut itu programnya dari Copenhagen Zoo itu kami mencoba membuat ornamen yang merepresentasikan program tersebut, yaitu kami membeli kayu yang ada di masyarakat lokal, kayu-kayu akasia yang ada di masyarakat lokal, kemudian dijadikan sebagai elemen penunjang dari fasad eksterior dari bangunan. Memang lama-kelamaan ini akan copot, tapi copot dan jatuh gitu ya. Tapi nanti karena stoknya masih banyak, nanti akan dipasang lagi di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ini tidak akan bertahan lama, tapi harapannya akan terus istilahnya itu akan dipakai gitu, akan dari hasil pemberantasan akasia berduri dipakai lagi di sini. Memang treatmentnya nggak banyak, tapi memang harapannya akan ada keberlanjutan dalam tanda kutip. Ya, next. Ini tampak depan, kemudian ini tampak belakang ya. Jadi dari sini kita bisa melihat banteng-banteng yang dikonservasi di belakang area ini, sekaligus memantau banteng yang ada di sekitarnya, bahkan satwa-satwa yang ada di sekitar sini. Next. Ya, ini selanjutnya. Ini adalah tampak dari kanan kiri ya, dari bangunan tersebut. Next. Jadi secara representatif memang ini joglo banget gitu ya. Jadi pengen menegaskan bahwa ini identitas Jawa, programnya Banteng Jawa, ada juga programnya Akasia Berduri. Ya, baik, ini 2 slide lagi Bu, mohon izin. Dan ini kalau kita lihat di sini ada talang-talang yang menuju ke bak penampungan air hujan yang ada di teras kayu di bawah ini. Jadi karena susah air, kami istilahnya menampung air hujan yang posisinya ada di bawah dan digunakan untuk kebutuhan para peneliti sehari-hari. Kalau airnya habis, kita kebetulan punya tandon di situ diisi dari tandon dari kawasan milik Taman Nasional gitu ya. Tapi selebihnya kita menggunakan air hujan kalau pas musim hujan. Next. Dan untuk sistem listrik kita menggunakan solar panel. Solar panelnya juga lebih lumayan besar ya, bisa menyalakan, saya mencukupi 15.000 kWh ya. Ini ruang kerja, tangganya, dan juga ini teman-teman bisa lihat di sini ada cahaya yang berpendar dari atap dari atap joglo utamanya. Jadi tumpang sarinya berfungsi sebagai misalnya pemecah cahaya langsung agar tidak panas ke dalam bagian tengah, tapi cahaya di bagian bawah ini tetap bisa tercukupi oleh pendar-pendaran cahaya yang ada di tengah. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, waktu saya kembalikan ke Bu Iin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, maaf tadi baru nyala. Oke. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Pak Yopi atas presentasinya dan sangat menginspirasi sekali dan buat kami terutama yang di Kalimantan, saya sendiri baru tahu ada 2 proyek yang tadi terkait, satu di Pontianak ya, satu lagi tadi di ya di Ketapang. Ketapang ya, di mana mengeksplor arsitektur lokal dan yang sangat penting mungkin kita memperhatikan konteks, tidak hanya tapak Pak ya, site di mana bangunan kita akan dibangun, tapi lokalitas masyarakatnya juga, material apa yang tersedia, dan dari situ mungkin kreativitas arsitek bisa kita kembangkan. Dan tadi sangat menarik sebenarnya cara mungkin buat mahasiswa kita juga peserta webinar ini, bagaimana gambar-gambar yang disajikan tidak hanya denah sebagai gambar, tapi potongan dan sebagainya dia menjelaskan gitu. Bagaimana sirkulasi udara, bagaimana pencahayaan didesain dengan sangat detail terkait fasade dan sebagainya gitu. Nah, untuk berikutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Ini saya harapkan ada sekitar 270 peserta webinar kita hari ini dan hampir semua mahasiswa arsitektur di prodi kita ikut, dan saya harapkan akan banyak pertanyaan ya. Jadi jangan disia-siakan buat para peserta. Ajukan pertanyaan sebanyak mungkin. Nanti caranya raise hand di Zoom atau bisa nyalakan nanti, silakan masing-masing bertanya. Pertama raise hand dulu atau melalui chat individu. Kemudian jangan lupa videonya dinyalakan juga dan mikrofonnya, dan silahkan nanti saya persilahkan siapa yang dulu ingin bertanya. Ya, silahkan siapa yang bertanya. Raise hand. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Jadi ada 200, hampir 270 tidak hanya mahasiswa, tapi saya lihat ya ada juga beberapa teman dari IAI Kalimantan Selatan. Dosen-dosen kita juga ada yang menghadiri acara ini. Tapi silahkan, apakah ada yang mengajukan pertanyaan, teman-teman, mahasiswa ataupun partisipan lainnya? Oh iya, sudah ada itu dari Ada. Saira. Oke, silahkan ya, dinyalakan videonya dan juga mikrofonnya, ya silahkan. Halo, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Triana. Izin bertanya, tadi ada yang membahas tentang baluran search yang tentang Taman Nasional itu. Tadi kan tanah ini kan kering, tanah di sana. Terus solusi dari sebelumnya itu menggunakan pohon akasia berduri. Bagaimana, kenapa Bapak memilih pohon akasia ini sebagai solusi sebelum mempertimbangkan pohon ini bisa merugikan bagi fauna di sana? Kasih. Ya, mungkin baik, langsung aja Pak. Dijawab langsung, Bu? Ya, ya. Siap. Ya, ini kalau saya tangkap ada dua pertanyaan nih, tapi mau dikoreksi kalau misalkan kurang menjawab gitu ya. Jadi memang di sana Baluran awalnya ada sebuah gunung namanya Gunung Baluran. Dulunya gunung ini cukup tinggi, di zaman purba gunung ini meletus sehingga setengah dari pucuk gunungnya hilang gitu ya. Hilang. Jadi kelihatan sekali nanti kalau jadi struktur tanah yang ada di sana sebenarnya adalah struktur dari abu vulkanik yang menumpuk sekian lama. Kalau saya perkirakan seperti itu. Jadi di sana abu itu memang udah pengendap seperti tanah gitu ya, tanah. Tapi karena dia abu ya, beberapa bangunan yang landed di sana seperti kantor-kantor pengelola yang ada di sana pada retak semuanya karena ternyata tidak stabil, tanahnya tidak stabil. Jadi solusi yang ada di sana adalah istilahnya menghindarkan dinding ketemu dengan tanah langsung gitu ya. Apalagi dengan kelembaban yang di sana cukup tinggi karena cukup kering, lembab karena dekat pantai. Sehingga waktu itu kami menggunakan struktur file ya,
filenya saja manual ya, karena memang alatnya nggak boleh masuk, alat file yang ya. Jadi filenya juga harus manual karena memang banyak keterbatasan di sana. Manual, kemudian kita menggunakan footplate biasa. Yang penting panggung dengan setinggi 1 meter waktu itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala kondisi apa-apa mengenai istilahnya kondisi tanah ya, yang berkaitan juga dengan bangunan. Kemudian untuk akasia, memang akasia di sana memang sudah ada penelitian sebelumnya ya. Kalau mungkin saya rasa teman-teman juga searching bahwa akasia tidak semua pohon ya istilahnya, tidak semua pohon kita anggap baik. Ada pohon yang posisinya menjadi invasif atau menjadi istilahnya menggerogoti sumber makanan yang ada di sana gitu. Kebetulan memang akasia di sana kayak kami menggunakan akasia sebagai fasad ya. Itu memang untuk merepresentasikan apa yang sudah dilakukan oleh Taman Nasional untuk memberantas akasia tersebut, dan juga istilahnya untuk memberdayakan karena mereka memberdayakan masyarakat untuk menebangi akasia itu, dan kami juga berharap bisa memberdayakan masyarakat, bisa membeli material yang bisa kita gunakan di bangunan tersebut, dan juga sekaligus merepresentasikan program karena kan akasianya masih sangat banyak gitu ya, butuh waktu bertahun-tahun untuk memotong itu. Memotongnya juga sangat alot. Kalau bijinya jatuh aja ke tanah itu seminggu itu udah jadi pohon. Jadi akasia itu seinvasif itu gitu, maksudnya seminggu aja udah jadi pohon setinggi 20 cm gitu. Bijinya jatuh ke tanah udah jadi pohon. Sesulit itu gitu. Bahkan stok akasia sendiri masih banyak. Harapannya itu oleh klien kami, owner kami, harapannya itu bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan bangunan-bangunan di kawasan Taman Nasional Baluran selanjutnya gitu. Jadi memanfaatkan apa yang sudah mereka lakukan. Kita punya material, meskipun akasia bukan kayu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahkan. Tapi dia cukup keras, cukup liat gitu ya, tapi gampang pecah gitu. Jadi harapannya bisa memanfaatkan material-material yang pernah kita lakukan programnya gitu ya. Kira seperti itu. Jadi ada representasi sebuah program pada bangunan yang kita desain. Intinya gitu sih kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya. Bagaimana, Saira? Cukup menjawab. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, alhamdulillah. Next, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu kita kurang lebih 5 menit. Silahkan. Jangan disia-siakan waktunya. Oke, Irfan. Mikrofonnya Irfandi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi Hanafi. Pertanyaannya adalah mengusung konsep lokal dan kedaerahan yang dalam berarsitektur yang bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga sampai keluar Pulau Jawa. Apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Bapak selama perancangan dan pembangunan? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Sekian. Ya, baik, terima kasih Irfandi. Ya, dalam mengusung konsep lokal kedaerahan yang ada di luar base kami ya, tentunya kami pertama kami tantangannya adalah sebenarnya kami belajar tantangan sekaligus kesempatan ya, kami belajar hal baru ya. Kebetulan kami belajar hal baru, budaya baru yang kami temui di sana, kemudian mempelajari hal-hal yang baru juga di sini.
mengenai mungkin kearifan lokalnya di sana apa, bangunannya apa, kebudayaan masyarakatnya apa gitu. Tantangan sekaligus kesempatan juga. Itu kira-kira. Tapi dalam proses perancangan ini menyenangkan itu ya, mengulik hal baru, budaya baru gitu. Itu dalam perancangan kira-kira seperti itu. Tapi dalam mungkin proses pelaksanaan ya kita butuh istilahnya butuh koordinasi yang sangat sangat ini ya, sangat apa istilahnya sangat intens ya. Karena mungkin apa yang kita temukan, kita pelajari, bisa lokalitas yang kita pelajari untuk membentuk konsep sebuah bangunan yang kita desain, mungkin informasinya juga nggak mungkin karena kan dalam proses pembangunan ada tiga tiga ini ya tiga tiga unsur ada kontraktor, arsitek, ada pengawas, ada klien, empat ya. Untuk terutama kontraktor ya, mungkin eh, istilahnya informasi atau ilmu yang istilahnya knowledge yang diterima oleh mungkin kontraktor tidak istilahnya tidak sama apa yang sudah kita pelajari. Ya memang tantangannya adalah dan juga ini ya istilah kayak keterampilan lokal misalkan. Oh, di Jawa itu bahkan di Jawa ya kalau di Kalimantan mungkin masih ada orang tukang-tukang yang masih bisa menganu kayu. Di Jawa sendiri, di Jawa itu sudah sangat jarang sekali tukang yang bisa menggunakan bangunan kayu gitu. Nah, intinya tantangannya salah satunya mungkin ada keterampilan-keterampilan lokal yang mungkin sudah hilang gitu ya, yang mungkin harus dipelajari lagi juga oleh kontraktor. Intinya dengan ini ya dengan berkoordinasi secara intensif selama proses pelaksanaan sampai bangunan itu jadi itu. Jadi selain koordinasi intens kita mesti bolak-balik ke sana sini gitu untuk pengawasan ya, untuk pengawasan berkala. Jadi harapannya dari apa yang sudah dibangun itu masih sesuai dengan apa yang kami ataupun klien inginkan. Ya, kira-kira seperti itu kalau dari saya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Irfan. Oke, terima kasih. Ada lagi sesi satu orang lagi. Kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Dua ya. boleh, dua boleh. Dua boleh. Oke, ada siapa? Nahdi? Alifa dan Nahdi. Oke. Nahdi mute itunya, mikrofon on. Nahdi Rifani, mikrofon. Oke, silakan. Baik, Bu. Bu, kedengaran Bapak? Ya, terdengar. Ya, sudah kedengaran. Izin bertanya, Pak. Ini tentang lokalitas. Apakah dalam berlokalitas, dalam praktek arsitektur itu, kita harus merujuk kepada elemen-elemen budaya arsitektur yang konservatif? Artinya, semisal apakah harus dalam penggunaannya bahan-bahan bangunan lokal? Apakah juga dalam berlokalitas itu kita boleh hanya sekedar menggabungkan menggunakan maksud saya menggunakan elemen yang kreatif dalam desain. Apakah itu masih bisa disebut menghormati dalam praktek lokalitas itu? Oh iya, baik. Nangkep, bisa ditangkap. Ulangi, Pak. Ya, sudah ya. Oke, iya. Bisa apa mau digabung yang satu lagi, Pak? Atau boleh, silakan. Oke, ya. Berikutnya tadi siapa? Yang mau bertanya, jadi digabung, dijawab nanti. Ini sesi terakhir, nanti kita lanjut ke sesi pemateri kedua. Alifa ya? Alifa ya, silakan. Oke, iya. Silakan Alifa. Jadi perkenalkan, nama saya Alifa Marsabai Putri dari Arsitektur Angkatan 2023 dari Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin pertanyaan saya kurang lebih dengan Nahdi Rifani, mirip-mirip saja sih sebenarnya. Ini lebih ke pendapat pribadi Bapak. Kenapa Bapak memilih untuk mendalami desain arsitektural yang menyesuaikan alam? Karena dilihat dari desain yang tadi Bapak tampilkan, semua itu terlihat sangat asri gitu loh. Penggabungannya dengan
dengan penggunaan materialnya. Jadi itu terlihat sangat enak dipandang karena itu menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Mungkin pertanyaan mirip saja dengan itu, Pak. Sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Baik, baik. Iya, baik. Iya, pertama mungkin dari Nadi Rifani ya. Eh, Kalau menurut saya bisa saja tidak harus berdasarkan istilahnya kebudayaan setempat tetap harus ya, karena lokalitas itu kan sebenarnya penyesuaian terhadap budaya tempat gitu ya. Budaya tempat itu kan luas ya, artinya tidak hanya sekedar menggunakan menggunakan istilah bentukan, mengambil bentukan inspirasi inspirasi bentuk sebuah rumah tradisional, tidak harus seperti itu. Kebetulan yang tadi saya berikan contoh kan lebih ke pendekatan ini ya, bentukan sebenarnya. Tapi ada banyak hal yang bisa digali di situ, maksudnya dijadikan proses kreatif arsitek untuk menciptakan apa ya, karya yang sesuai dengan kearifan lokal gitu. Tidak harus materialnya harus menyesuaikan di sana, enggak harus. Tapi kalau misalkan hanya berupa elemen arsitektural gitu ya, misalkan ini saya buat, kalau rumah Banjar itu kan ada ini ya, ada di atapnya ada ini, ada kayak tanduk gitu. Ya, ya, ini kalau misalkan hanya menyesuaikan ini, saya menyesuaikan itu apa, menciptakan bangunan hanya menempatkan, misalnya bangunannya udah kotak, tapi kita menempatkan satu elemen arsitektur lokal yang mungkin yang nggak seberapa, itu ya jangan juga, maksudnya tetap harus kita menyesuaikan, bisa juga kebiasaan. Misalkan kayak tadi yang saya sampaikan, di Dieng ruang tamunya ada di dapur gitu, bisa aja dari segi tata ruang, bisa aja dari tata ruang ya, kalau di Dieng rumah tamunya di dapur, bisa aja kita bikin ruang ruang utamanya adalah dapur sebenarnya gitu ya. Kalau menyesuaikan dengan konteks budaya di sana gitu. Tidak harus berbentuk bangunan tradisional, tidak harus. Tapi bisa juga ya itu hal-hal yang intangible, yang nggak kelihatan gitu, yang nggak kelihatan, tapi yang lumrah juga di di kondisi sosial di sana, di satu tempat tersebut gitu ya. Itu kira-kira untuk Nahdi ya. Oke. Untuk Alifa, ya untuk Alifa, kenapa bangunannya asri? Ya kebetulan itu contoh-contoh yang kita ini ya, yang contoh-contoh yang kebetulan istilahnya punya latar belakang yang juga apa ya, punya kedekatan dengan alam juga gitu. Tapi memang kalau mungkin saya mengutip ini karena Alifa terakhir juga, mungkin saya sekaligus bikin statement penutup. Saya ingat kata-katanya Pak Galih Wijaya Pangarsa ya, dosen almarhum Universitas Brawijaya, yang membahas lokalitas tentang karya-karyanya Pak Eko Prawoto. Ya, jadi arsitektur itu tidak boleh lepas dari keberadaannya, dari alam, dari budaya setempat gitu. Jadi tidak boleh lepas dari alam budaya setempat. Jadi harus jadi satu kesatuan untuk arsitektur, itu harus jadi satu kesatuan, baik sosial, spasial, juga lingkungannya gitu. Jadi kita nggak boleh memisahkan arsitektur menjadi satu bangunan yang berdiri sendiri, gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus ada konteks latar belakangnya, yaitu budaya, alam, dan juga lingkungan gitu ya, sosial juga ya, gitu kira-kira seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita sebagai arsitek juga bisa menghargai, isinya memanusiakan penggunanya ya. Jadi menghargai ekspresi atau identitas budaya di tempat itu ada, atau menghargai alam juga ya, sebagai cerminan kalau masyarakat lokal kita kan spiritualnya tinggi ya. Jadi itu bagian dari cerminan spiritual dari
masyarakat kita. Jadi tidak hanya sekedar minimalis, Skandinavis gitu ya. Jadi kita masyarakat masyarakat kita masyarakat di Indonesia punya sisi spiritual juga gitu, spiritual yang juga harus diekspresikan ke dalam bangunan, baik spiritual terhadap Tuhan maupun spiritual terhadap apa ya, hubungan antara kita dengan sesama dan juga dengan alam ya. Mudah-mudahan bisa nangkep ya, Alifa ya. Jadi memang arsitektur nggak bisa lepas begitu saja dengan kanan kirinya gitu. Menurut saya gitu. Mungkin gitu dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Yopi dan tadi mahasiswa yang bertanya ya, ada 4 orang ya. Sangat-sangat menginspirasi dan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Yopi.